Aku Sarah, aku biasa dipanggil Mochi, aku seangkatan sama Hasna juga. Alhamdulillah aku udah dagang bersama keluarga aku juga. Sekarang aku fokus di bidang makanan ya, makanan dan minuman. Aku memutuskan bercadar di awal tahun 2020. Jadi alhamdulillah ternyata setelah dijalani 1,5 tahun, menurut aku ya itu keputusan yang tepat gitu. Keputusan yang tidak aku sesali sama sekali. Kalau ditanya tentang motivasinya, sebenarnya ini perjalanan panjang banget ya. Banyak banget hal yang terjadi, kejadian yang terjadi sebelum pada akhirnya aku betul-betul mantap untuk memutuskan bercadar. Nah, kalau misalnya inget mungkin Hasna juga pernah dengar aku suka bilang kalau di kuliah, kalau aku IP-nya 4 di semester panjang mau bercadar. Nah, itu tuh hal yang cuman bercanda aja gitu. Jadi belum cuman omongan aja dan aku nggak tahu sebetulnya dari segi ilmunya, dari segi manfaatnya secara serius tuh belum tahu. Cuman aku senang aja ketika melihat orang-orang yang bercadar itu tidak membuat aku apa ya? Tidak membuat aku merasa asing aja gitu. Kayak eh, keren aja gitu mereka. Nah, kalau misalnya flashback itu waktu SMA, dari SMA tuh aku memang eh, ngerasa kalau misalnya terutama wajah itu salah satu hal yang private gitu buat aku. Jadi aku nggak suka kalau misalnya ada orang yang tidak berkepentingan itu ngelihat wajah aku gitu untuk apapun, apalagi kalau misalnya ada orang yang berniat yang nggak baik gitu. Makanya dari dulu aku juga sangat jarang untuk posting identitas aku, wajah, dan hal lainnya gitu. Karena menurut aku, ya aku nggak nyaman gitu dengan posisi itu. Bahkan waktu SMA aku selalu bawa masker. Jadi aku kalau misalnya kemana-mana, kalau lagi di perjalanan atau apa, aku selalu pakai masker karena aku ngerasa risih gitu. Nah, dari situ berlanjut terus sampai kuliah juga aku masih sering kemana-mana pakai masker sebelum pandemi. Jadi alhamdulillah udah terdepan ya, pemikirannya udah jauh ke depan gitu, padahal itu cuman gara-gara risih aja. Nah, sampai akhirnya aku waktu Desember 2019 aku memutuskan untuk ikut pesantren 1 bulan karena aku pengen nyobain nih bagaimana sih em, hidup di suasana yang kental dengan suasana agama gitu, karena aku dari dulu SD sampai kuliah itu di negeri semua, jadi aku gak pernah mendapatkan lingkungan yang apa ya, homogen lah. Kalau misalnya seperti itu aja pasti selalu hetero gitu, selalu ada perbedaan secara apa ya, ya secara eh, banyak hal gitu, dan aku pengen nyobain dunia baru gitu karena aku merasa saat itu pusing banget lah gitu habis lulus tuh mau kemana, dan aku akhirnya pengen mencoba ya mungkin jalan ini bisa memberikan aku pencerahan. Dan di situ ternyata pesantrennya itu kayak mewajibkan seragam pesantrennya itu yang perempuan, karena itu emang khusus perempuan, itu wajib bercadar gitu. Awalnya aku nggak punya bahkan bajunya gitu, aku nggak punya cadarnya, aku cuman punya satu waktu itu dan aku cuci pakai aja selama berapa, selama 1 bulan gitu. Tapi ya di situ aku belajar banyak gitu, termasuk belajar alasannya kenapa pesantren ini tuh mewajibkan em, anak-anak didiknya itu pakai cadar gitu. Kalau misalnya dari penjelasan yang aku tangkep ya, tapi ini nggak bermaksud untuk menggurui atau apa, karena aku juga takut salah untuk menyampaikan ini. Jadi em, secara garis besar gitu, ulama-ulama bersepakat bahwa perempuan itu auratnya itu lebih banyak ya daripada laki-laki. Kalau laki-laki mungkin cuma dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan itu di Al-Quran juga udah ada bahwa seluruh tubuhnya itu aurat kecuali yang biasa nampak gitu, yang biasa nampak di sini ditafsirkan muka dan telapak tangan kayak gitu. Nah,
Tapi ada gitu pendapat ulama-ulama yang mereka memilih untuk berhati-hati dan memilih itu kan tadi jalur fatwa gitu, secara fatwa seperti itu, majma ulama seperti itu berpendapat. Tapi ingin secara garis takwa gitu, untuk lebih berhati-hati dari segala fitnah dan hal sebagainya. Dan akhirnya pendapat ulama berdasarkan juga penelitian mereka lah terhadap pendapat itu, ya, bahwa salah satunya Imam Syafi'i mengatakan seluruh bagian dari wanita itu adalah aurat. Nah, dan seluruh bagian wanita itu adalah aurat jika di depan orang yang bukan mahramnya. Nah, jadi ada, kalau misalnya dalam sholat, kecuali kalau dalam sholat itu muka dan telapak tangan itu harus terlihat. Bukan harus terlihat, ya muka itu boleh terlihat, telapak tangan itu harus menyentuh tempat sujud, seperti itu. Nah, kalau misalnya di dalam di luar sholat gitu ya, itu harusnya itu menurut beliau, menurut Imam Syafi'i, itu menutup seluruh tubuhnya gitu, termasuk wajah, tapak tangan dan lain sebagainya. Tetapi ada keringanan gitu untuk mata kan untuk melihat, jadi mata boleh diperlihatkan itu untuk kepentingan seperti itu, kepentingan melihat. Nah, aku di situ belajar gitu, oh ternyata ada gitu secara fatwanya, secara pendapat ulama yang seperti itu. Dan aku merasa relate aja, karena menurut aku itu banyak manfaatnya. Dan ketika itu banyak manfaatnya dan ternyata bisa menjadikan itu pahala gitu, ada juga imam lain yang mengatakan itu adalah sunnah dan lain sebagainya. Dan aku merasa aku mampu gitu, aku sudah tidak terikat lagi sama sekolah dan lain sebagainya. Apa aku terusin aja gitu. Waktu aku ke rumah pulang, akhirnya aku bilang ke orang tua aku, mau nerusin aja, aku pakai cadar gak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, walaupun itu nggak punya bajunya sama sekali, cuman punya 1 potong apa 2 potong gitu, yang aku ya gak punya bajunya gitu. Mestinya kan bajunya juga kadang-kadang mah harus ini juga ya, panjang juga gitu, kerudungnya lebih panjang daripada yang biasa aku pakai. Ya udah, akhirnya berjalan aja dengan apa yang dipunya. Nah, kesini-sininya ya bisa beli gitu apa yang dibutuhkan. Cuman ya kayak gitu. Kalau misalnya dari motivasi ya, kalau dirangkum memang ya pertama itu diawali dari rasa privacy diri aku. Mungkin privacy orang kan beda-beda, yang merasa bahwa wajah itu terutama itu adalah privacy. Jadi aku kurang suka kalau misalnya ada orang yang tidak berkepentingan terus ngeliat wajah aku. Yang kedua, setelah aku belajar ilmu agama yang lebih dalam, aku menemukan bahwa di situ ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Berarti ada pahala kalau misalnya aku melakukan itu. Dan kebetulan aku pun bisa gitu dan mampu. Dan pada saat itu aku rasa tidak ada halangan, ya aku lakuin saja kayak gitu. Nah, kalau untuk keraguan sendiri tentu ada, apalagi dari segi ini ya, takut ditinggalin teman, takut teman melihat aku tuh berbeda dan lain sebagainya. Karena aku termasuk orang yang lumayan bergantung banget lah energinya sama circle pertemanan gitu. Jadi aku takut luar biasa dan ragu banget gitu. Tapi alhamdulillah ternyata teman-teman aku semuanya support gitu, dan memperlakukan aku biasa aja gitu. Enggak yang jadi aku jadi alim atau apa, enggak gitu. Ya, biasa aja seperti Sarah gitu, apa adanya. Alhamdulillah banget, itu merupakan suatu berkah buat aku. Termasuk tetangga, keluarga besar juga nggak ada respon negatif. Jadi semuanya biasa aja gitu, nggak yang kaget atau kayak gimana. Alhamdulillah gitu. Bahkan ya gitu, sebulan setelah itu langsung ada pandemi kan, langsung temen-temen semua juga jadi wajib pakai masker gitu. Jadi ya
wah, banyak temen nih gitulah, banyak hikmahnya alhamdulillah. Ya walaupun ada keraguan dan ketakutan, tapi alhamdulillah Allah kasih petunjuk bahwa itu semua nggak benar-benar terjadi, tidak seburuk itu gitu. Malah banyak apa ya, banyak hal yang baru yang terbuka gitu, dan banyak hikmahnya gitu. Jadi bersyukur banget alhamdulillah. Paling sih kalau dari segi diri aku, melihat diri aku sendiri, ya aku sadar diri lah. Aku kan udah mengambil keputusan ini, harus mengupgrade juga dong ininya, dalam dirinya, dari segi ibadahnya itu harus match lah gitu. Jangan sampai tidak berkembang, tidak berubah, yaitu memang suatu hal yang menjadikan motivasi untuk aku gitu, untuk gimana nih caranya biar lebih bagus lagi dari segi kualitas ibadah. Nah, cuman mungkin ya kadang-kadang aku juga suka bingung menempatkan diri aku. Aku kan basicnya memang bukan pesantrenan ya, jadi aku nggak, sebenarnya awam gitu dalam hal ilmu agama tuh, tidak mendalam, cuman hanya sekedar tahu dasar-dasar aja, tapi nggak mendalam gitu. Kadang aku takut juga ekspektasi orang terhadap aku tuh kayak tinggi gitu, aku kayak orang yang berilmu agama dan lain sebagainya, padahal enggak gitu. Aku sekolah umum, bahkan ya udah aku cerita negeri semua, pergaulannya seperti itu, sangat jauh beda lah gitu ya. Itu tapi di wilayah teman-teman aku misalnya yang anak-anak yang umum gitu, aku suka disangka yang apa ya, alimnya gitu, padahal enggak. Ya cuman itu mah cuman ini aja gitu, maksudnya hanya pilihan, salah satu pilihan aja, tapi bukan berarti mendefinisikan aku ini sangat baik gitu, enggak gitu. Tidak mungkin ya kalau kita melakukan sesuatu itu nggak ada kerikilnya gitu. Mungkin suatu saat bakal ada gitu. Mungkin nggak terjadi di aku sekarang, tapi ini akan berkaitan dengan isu-isu yang sering digaungkan gitu di Indonesia terutama. Apalagi kan biasanya pakaian-pakaian yang kayak cadar kayak gitu banyak diidentikan dengan isu terorisme ketika adanya terorisme, karena berkaitan dengan radikalisme dan hal yang lain gitu. Padahal kan itu juga nggak bisa digeneralisasi. Cuman aku sadar akan adanya ancaman seperti itu karena pernah waktu dulu aku kecil, kan bapak aku ini ya suka pakai gamis kayak gitu-gitu, berjenggot gitu. Dulu tuh waktu zamannya ada bom apa yang satu bom lah, mungkin 2004, 2000 berapa, aku lupa. Itu kan situasinya Indonesia sangat apa ya, terpukul lah dengan adanya kejadian tersebut. Itu juga kalau nggak salah juga baru-baru, dan pelakunya lagi-lagi isu radikalisme berkaitan dengan agama tertentu. Ya kebetulan itu terjadi berkaitan dengan agama Islam. Nah, di situ mungkin masyarakat juga masih tingkat toleransinya rendah gitu. Dan kalau misalnya ngelihat nih orang-orang yang pakai cadar atau misalnya berjenggot kayak gitu-gitu, mereka tuh suka marah gitu. Padahal pelakunya bukan dia ya, pelakunya ada orang yang udah ditangkap gitu dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang tiba-tiba sensi gitu. Pernah bapak aku waktu itu lagi ya di pasar apa di mana, itu awalnya sih cuma dikatain doang, lu apa ya, kalau di bahasa Sunda, maneh gitu kan ya, maneh teh iya nya Nurdin M Top teh ya gitu. Bapakku kan, lah bukan gitu kan, apa gitu, ada apa. Awalnya nggak merasakan suatu ancaman, cuman mungkin bercanda, tapi ternyata dikeluarin pisau, terus mau mau ngebeset leher bapakku gitu. Dan mereka kayak ngata-ngatain, "Ieu maneh," kalau di bahasa Sunda ya, "Ieu maneh anu teroris," kayak gitu, gitu. Padahal bapakku nggak ada hubungan, dan itu apa ya, benar-benar terjadi, pernah terjadi gitu. Makanya aku juga sebenarnya um, was-was dengan hal itu ya. Kalau misalnya suatu saat ada isu-isu yang berkaitan dengan radikalisme, melibatkan agama Islam, takut sebetulnya. Cuman aku yakin karena sekarang udah bertumbuh ya pola pikir masyarakat, toleransi, udah enggak seperti dulu yang mungkin masih mengeneralisasi sesuatu
kalau sekarang aku lihat banyak perbedaan dan lain sebagainya itu bisa disikapi dengan lebih bijaksana. Dan aku berharap gitu ke depannya juga kita bisa berkembang gitu dari segi wawasan dan em, wawasan pemikiran masyarakat. Jadi sesuatu itu emang tidak bisa dipukul rata gitu. Kalau misalnya tips buat teman-teman misalnya yang punya niatan atau punya keresahan yang mungkin sama seperti aku, ada baiknya buat kita belajar lebih dalam lagi sih. Kalau misalnya mungkin punya keresahan, ya, coba dilihat dari segi ilmu agamanya seperti apa, biar kita tuh yakin gitu sama keputusan yang ingin kita ambil. Jadi um, pelajari dulu aja gitu sampai betul-betul menemukan titik di mana betul-betul yakin gitu memutuskan untuk bercadar, karena setiap orang kan pasti punya lingkungan yang berbeda, punya um, konsekuensi yang akan didapat pun akan sangat berbeda gitu tiap orang. Jadi kalau misalnya aku seperti itu, teman-teman yang lain mungkin akan berbeda. Jadi sangat penting sekali untuk mempelajari dari segi keagamaannya seperti apa kayak gitu. Kalau misalnya untuk aku sendiri, nasihat untuk diri aku sendiri agar ya istiqomah, ya sama juga gitu. Aku juga harus terus mempelajari, harus terus untuk memperkuat apa yang telah aku pahami, juga jangan sampai menjadi orang yang uh, menutup mata setelah itu gitu, dan malah jadi nyalah-nyalahin orang. Nah, jangan gitu. Aku juga takut menjadi orang yang seperti itu. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai, karena sejatinya apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan itu untuk memperbaiki diri kita, bukan untuk memperbaiki orang lain. Jadi belajar dan terus merasa kosong menurut aku adalah hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk kita menjadi pribadi yang terus mau belajar dan berusaha untuk istiqomah.